Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada info A1 nih dari Bang Bill yang lagi di luar negeri. Soal surat kematian Rismond. Luar biasa Bang Bill nih. Udah di luar negeri aja. Ya, ini terkait laporan dari Bang Bill kepada Rismond ya. Artinya di sini Bang Bill akan memberitahukan bagaimana perkembangan terbaru masalah Rismond Sianipar. Yang kalau kita lihat itu sekarang doi itu lagi jedak-jeduk nih. Terakhir di sidang CLS aja dia kagak berani nyebut lulusannya dari Yamaguchi Jepang. Kagak diungkap sama dia. Dia cuma bilang bahwasannya lulusan S1 dan S2 UGM. S2 dan S3 dari Yamaguchi-nya kagak disebut sama dia. Ini kan kalau kita nilai ya, itu salah satu tanda ya. Tanda Rismond itu udah mulai cenat-cenut. Si Ake juga nih Bang Bill, gue dilaporin juga akhirnya. Padahal kalau lu pada tahu ya, sebenarnya Bang Bill tuh udah gemes banget nih ngelihat kelakuannya Rismond Sianipar. Nuduh-nuduh ijazah orang palsu. Nggak tahu nih, diduga ijazah S2 S3-nya dia juga palsu. Kacau. Yuk kita dengerin aja nih perkembangan terbaru kasusnya Rismond Sianipar yang dilaporkan oleh Bang Bill Offset. Nggak usah berlama-lama, mari kita simak aja videonya. Let's go, kita play. Oke, nah sekarang kita kembali ke soal surat kematian. Aku jujur jauh sebelum Bang Farhad konfirmasi lewat di acara talk show Rakyat Bersuara, kami memang dapat bukan cuma dalam bentuk informasi, kita dapat keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang aku bilang pihak yang berkompeten, iya, pihak yang berwenang juga, aku juga mau bilang dari pihak yang bisa dipercaya atau info yang sering kita istilahkan info A1, boys. Info A1 dari Yamaguchi langsung guys ya, bahwa memang terkonfirmasi Rismond Sianipar konon ketika beliau tidak bisa menyelesaikan studi, maka yang harus beliau lakukan adalah membuat semacam surat resmi ya atas nama keluarga Rismond, di mana yang bersangkutan sudah meninggoy dunia. Nah, karena sudah meninggoy itulah akhirnya Rismond Sianipar dibebaskan dari tagihan untuk pengembalian beasiswa Monbuka Gakuso tersebut. Nah, beasiswa itu kan sekali lagi bukan cuma soal beasiswa perkuliahannya, bukan cuma dana-dana SPP lah istilahnya kita, dana iuran semester, bukan cuma itu, tapi juga bahkan mie instan dia di sana pun, kos-kosan di sana pun itu dijamin oleh pemerintah Jepang. Wow. Aku nanya sih ke Bang Roni Teguh, kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa menyelesaikan studi? Kalau memang benar Rismond Sianipar itu tidak menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Yamaguchi, Jepang. Ada dua. Pertama juga faktor keadaan yang membuat dia tidak bisa ya. Keadaan itu ada hal-hal yang misalnya dia harus kembali ke dalam negeri karena ada peristiwa, dia dalam keadaan sakit, bla 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 bla. Itu keadaan-keadaan yang memang by insiden ya. Faktor yang kedua itu biasanya juga soal kemampuan intelijensianya, kemampuan IQ-nya, kemampuan akademiknya, itu yang nggak mempan. Kalau Roni Teguh menilai nampaknya Rismond lebih cenderungnya kedua. Dia nggak menuduh ya, tapi ada kecenderungan kedua gitu. Jadi ada soal ketidakmampuan. Nah itu confirm sih menurutku. Aku anggap benar juga ya. Karena selama ini Rismond Sianipar itu, termasuk ketika ijazahnya Pak Jokowi dia bilang palsu, teori yang terlalu banyak itu teori cocok logi. Serius guys, teori cocok logi banyak betul sudah disanggah, banyak betul. Jadi dia terlalu merasa percaya diri dengan temuannya dan dianggap itu benar. Minta maaf Bang Rismond, kita udah analisa lah teman-teman dosenku, teman-teman akademisiku, teman-teman yang memang bukan pendukung Pak Jokowi, no, orang-orang yang anti bahkan sama Pak Jokowi,
Itu ketika sudah bicara tentang ijazahnya Pak Jokowi, mereka tetap angkat bendera putih, ijazahnya asli gitu. Dan ketika mereka bicara soal bagaimana sosok Rismon Sianipar, jujur Rismon ini kebanyakan asbunnya, kebanyakan teori cocok logi. Ini belum lama kan ada tuh makalah yang bagaimana membantah Rismon. Dia bantahannya bukan cuma soal menyanggah teori Rismon, bahkan dia menganggap ada kesengajaan oleh Rismon Sianipar yang mengubah data-data tertentu agar terlihat apa yang dia perlihatkan adalah benar gitu. Itu ada di makalah. Nanti aku akan reaction secara khusus soal makalah tersebut guys. Walaupun Bang Mosato ya, Ijan sudah mereaksi itu, Bang Joshua juga sudah mempublikasikan itu, tapi aku akan secara khusus kalau ada waktu insya Allah aku akan bahas, bukan soal teknisnya karena itu sangat digital forensik banget ya. Kita bukan wilayah itu. Cuma ada catatan-catatan kaki yang menurutku menarik ini. Penulisnya mau mengatakan bahwa nampaknya Rismon dengan sengaja itu membuat semacam ada simulasi data yang sebenarnya tidak seperti itu. Itu sengaja dibikin seperti itu oleh si Rismon supaya terkesan dia benar gitu. Nah itu dalam konteks bahasa program. Sekali lagi nanti akan kita bahas. Aku rasa lucu kalau bahas soal Rismon. Jadi gitu. Nah jadi wajarlah kalau akhirnya Rismon oleh Roni Teguh sebenarnya dia kecenderungannya di hal yang kedua, bahwa soal ketidakmampuan IQ, ketidakmampuan akademik, ketidakmampuan hal-hal yang tentunya menjadi tanggung jawab dan tugas berat dalam studi akhir. Apalagi di Jepang itu tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan studi kalau memang benar-benar dia tidak sungguh-tungguh dan juga tidak serius gitu. Wis. Nah kalau faktor keadaan kan ya banyak hal lah. Bisa saja mungkin dia lagi mabuk cinta, dia nggak ngurus S2-nya atau S3-nya, ada kan begitu ya. Bisa saja mungkin dia dalam keadaan ada duka, bisa juga dalam konteks keadaan ini ada hal-hal yang membuat dia mau tidak mau harus meninggalkan Jepang. Kita nggak tahu itulah, itu sangat personal ya guys. Nah jadi ketika orang tidak punya kemampuan menyelesaikan studi ini dan waktunya juga ternyata punya batasan, yang namanya beasiswa dari negara tertentu guys, itu biasanya kontraknya dalam artian lo harus selesai 4 tahun, lo harus selesai 3 tahun, lo harus selesai 5 tahun, lo harus selesai sekian dan nilainya harus sekian. Kalau nggak selesai maka kontraknya itu dianggap batal dan lo harus mengembalikan uang. Itu biasa di Belanda sering, Singapura juga ada, Malaysia juga ada. Ini kebetulan aku lagi di Malaysia. Nah Jepang juga demikian gitu, termasuk Max tadi ya. Max itu yang apa tadi ya, lupa aku jadi lupa. Monbuka Gakuso. Aduh, boleh ya kita ketawa sedikit-sedikit, jangan terlalu serius lah. Karena ada yang komplain juga subscriberku, Bang Mil kalau ngomong jangan serius banget lah. Tapi pas begitu aku ketawa ke TV, Bang Mil jangan ikut-ikut agri sama Opung. Mau kalian ini gimana sih? Oke, be yourself ya. Intinya tergantung masing-masing kita punya bawaan. Nah jadi itu guys, pertanyaannya bagaimana mau memastikan bahwa Rismon Sianipar itu memiliki surat keterangan kematian itu, bahwa yang bersangkutan sudah meninggoy. Guys, ingat ya guys ya, beasiswa Monbuka Gakuso itu beasiswa yang mahal, beasiswa yang cukup banyak. Dia kalau dirupiahkan sih konon sampai 500-600 juta. Wow, itu luar biasa. Nampaknya Rismon Sianipar mungkin tidak mampu mengembalikan itu. Ya. Jadi itulah akhirnya membuat ide untuk membuat surat kematian. Karena kalau surat kematian kan bebas tagihan gitu. Astagfirullahaladzim. Ya sekali lagi ini masih dalam konteks informasi dari pihak tertentu. Itulah pentingnya nanti kalau BAP dari laporan kami ke Polda Metro Jaya itu sudah diterima dengan baik, dalam artian aku juga secara pribadi dipanggil ya untuk memberikan inputan tambahan, tentu penyelidikannya akan bertambah ya. Jadi kalau surat kematian itu hanya mengkonfirm bahwa benarlah ijazahnya palsu ya, bahwa surat kematian itu hanya memastikan bahwa benarlah dia tidak lulus Yamaguchi Jepang. Nah jadi itu biarkan diproses penyelidikan. Tapi sekali lagi aku memastikan informasi ini sejak awal sudah kuterima. Dari siapa? Dari yang aku bilang tadi, dari orang yang aku anggap infonya A1, berkompeten dan berwenang. Jadi kalau dia berkompeten bisa saja cuma orang Jepang. Kalau dia berwenang berarti dia punya kapasitas secara yuridis.
Nah itu ya guys ya. Tapi soal benar dan salah, aku nggak bisa mendahului hukum. Kita akan hormati hukum karena asas duga tak bersalah juga harus kita alamatkan kepada siapapun guys. Nah jadi terserah kalau Bang Rismon menganggap bahwa saya sedang memfitnah ya silakan. Saya juga bisa menyanggah kalau hari ini apakah saya membuat video fitnahan. Bahkan sebelum-sebelumnya juga kalau aku dianggap memfitnah silakan dijadikan sebagai temuan atau aduan masyarakat ke depan untuk dilaporkan balik gitu. Walaupun Anda harus menyelesaikan dulu masalah ini. Jadi pelapor itu tidak boleh dilapor sampai dengan peristiwa kejelasan status hukum ini sudah benar-benar terbuka secara terang benderang. Bahwa saya benar atau saya salah, Anda tersangka atau tidak tersangka, pokoknya kalau sudah ingkrah, kalau sudah selesai, kalau sudah finish, baru kalau benar Anda yang menang, Anda yang benar, maka Anda bisa laporkan saya. Kan gitu. Selama itu belum, ya tolong jangan halangi kita yang sedang mengulik-ngulik. Bang Bil baru mengulik-ngulik? Enggak, sudah lama kita ulik-ulik gitu. Nah, problem yang kedua adalah kenapa harus kita ulik Rismon Sianipar? Emang siapa dia? Guys, berulang kali aku sampaikan kepada kalian semua bahwa Rismon Sianipar ini menggunakan identitas akademik untuk membohongi rakyat dan membohongi majelis hakim. Ini kejahatan ya. Jadi kalau jadi duga atau memang benar ijazahnya palsu, berarti Rismon Sianipar melakukan kejahatan. Kejahatan di ruang publik dan kejahatan di majelis hakim. Termasuk juga kejahatannya di kampus-kampus yang kemudian dia pernah menjadi dosen di sana. Kan gitu. Nah, jadi kejahatan ini tidak perlu menunggu orang yang merasa secara langsung tersakiti atau siapa saja di antara kita lihat, loh ini orang ngaku tahu dia nggak lulus Yamaguchi. Kok dia jadi saksi kemudian menganggap dirinya sebagai doktor, menganggap dirinya sebagai ahli. Wah ini jahat nih, nggak bener nih. Nah itu kita akhirnya muncul. Loh ini orang nggak pernah lulus, nggak pernah mendapat gelar doktor dari Yamaguchi. Kok mengaku punya ijazah Yamaguchi? Wah, palsu ini. Loh, terus kenapa dia teriak-teriak ijazahnya Pak Jokowi palsu? Ah, ini kan jahat banget ini. Maling teriak maling ini jahat ya. Nantikan ibuku ya, TMT, maling apa MTM, maling teriak maling ya. Akan ada tuh ibuku, enggak lama lagi. Tidak perlu pakai tulisan ilmiah, tulisan apa adanya tapi membongkar beberapa fakta yang dianggap akhirnya Rismon confirm dia tidak lulus Yamaguchi Jepang. Itu ada. Ini ada orang teriak-teriak Wapres Gibran SK penyetaraannya bermasalah. Wapres Gibran dianggap tak lulus SMA. Wapres Gibran harus dimakzulkan. Loh, dia sendiri tidak pernah membuat penyetaraan ijazahnya, tapi ngaku-ngaku di persidangan KIP bahwa dia itu lolos dan juga mendapatkan SK penyetaraan. Dia memiliki sertifikat pendidik sebagai doktor, yang seharusnya dia PhD, nggak boleh dibilang doktor. Kemudian dia mengajar sebagai dosen, yang kemudian juga mendapat tunjangan dari sertifikasi dosen itu. Loh, ini orang selama kuliah atau selama di Jepang kan tetap terima APBD atau APBN, terutama APBN. Dia menerima gaji dari kampusnya. Kan dia selama terbang menjadi mahasiswa kan tetap digaji sebagai dosen guys. Kan seperti itu. Dapat juga beasiswa dari Jepang. Loh, ini orang makan duit rakyat, makan duit APBN, dan bisa saja ada APBD, bisa saja kan dosen-dosen itu kadang-kadang juga ada dana APBD dari pemerintah setempat yang kemudian memberikan bonus dan lain-lain sebagainya. Bisa saja kemudian dia juga ini orang yang tidak hanya mencicipi uang negara, bahkan mendapat fasilitas negara. Loh, kok bisa ini orang seperti itu padahal dia sendiri tidak lolos, padahal dia sendiri tidak pernah buat SK penyetaraan, sementara dia koar-koar tentang orang lain. Akhirnya kita konflik, masyarakat kita berkelahi, kita cuma disuruh, udah kejahatan saya nggak usah dipikirin, kejahatannya Jokowi aja yang dipikirin. Ya syukur-syukur kalau memang Jokowi itu ada yang jahat, memang benar yang namanya Gibran ini memanipulasi, memang benar kalau yang namanya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, ya kita akan dengar loh, ini mereka benar, ini mereka Jokowi itu orang pemilik ijazah asli, kampusnya sudah menerima, mengatakan, memastikan bahwa Jokowi alumni, yang namanya juga Gibran sudah dipastikan dari MDIS, yang namanya Gibran juga memiliki SK penyetaraan, yang namanya Gibran itu sudah lolos verifikasi KPU, sudah jadi wakil presiden, yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada orang seperti ente yang punya masalah secara akademik dan juga punya masalah secara psikologi yang mengganggu ketertiban umum, kita harus laporkan. Bagaimana menurut kalian? Ya, laporin aja Bang Will. Kita juga setuju. Kalau orang-orang kayak dia ini kudu dilaporin.
Artinya gini ya, kalau orang menuduh seseorang palsu, kudu dicek juga kebenaran dirinya. Siapa itu orang yang bilang-bilang ijazah orang lain palsu? Nah, kita harus cek juga tuh apa benar uh, jejak akademis dia asli ijazahnya. Kan kudu dicek juga. Apalagi di mana-mana dia gembar-gembor bahwasannya lulusan dari luar negeri ya, yaitu Yamaguchi Jepang. Doktor lagi ya kan, luar biasa kan artinya. Itu masyarakat biasa kan bisa terkagum-kagum karena titelnya dia dan cara ngomongnya. Banyak orang terpikat apa yang disajikan oleh Rismond dan itu sangat bahaya. Dan ternyata bisa diduga dan baru tahu kita nih bahwasannya ijazahnya Rismond diduga palsu juga nih. Kalau begini ceritanya bagaimana nih? Sedangkan kalau dari pihak Pak Jokowi yang dituduh ijazahnya palsu oleh Rismond, UGM lah, instansi yang bersangkutan, itu udah bicara bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi itu asli dan diberikan kepada Pak Jokowi kala itu. Nah, kalau Rismond nih, kudu ditanya-tanya dulu nih dari Yamaguchi. Info-infonya sih ya, udah ada yang kesono, info-infonya, tapi kita gak tahu nih kebenaran nih. Kita tunggu aja kabar berikutnya, ye. Nah, berikan pandangan sobat-sobat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.